Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan Hikmah Channel 74. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ibadah. Jangan lupa bantu kami dengan menekan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sejarah singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa pada 1401 Masehi. Ia termasuk ke dalam Wali Songo, Wali Sembilan, yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia pertama kali ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik, Sayyid Ali Murtado. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Sejak kecil ia sering dipanggil Raden Rahmat. Namun, setelah menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh masyarakat dulu ia dipanggil Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel yang disandangnya berasal dari nama tempat, yakni Ampel Denta. Kini tempat tersebut berganti nama menjadi Wonokromo, bagian dari Surabaya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan. Ia adalah anak dari putri Raja Campa. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Prabu Kertawijaya atau Brawijaya menikah dengan bibi Sunan Ampel. Melihat strategi dalam berdakwahnya, Sunan Ampel memiliki cara yang cerdas. Ia berhasil mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Beberapa versi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan Manyar. Dalam biografi Sunan Gresik disebutkan bahwa pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam.
lagi video. Yaih Maulana Ishak lahir di Pasai pada awal tahun 1400 Masehi. Ayah beliau adalah Syaikh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan ibu putri bangsawan Pasai yang bernama Nyai Retno Jumilah. Syaikh Maulana Ishak ketika lahir diberi nama Ishak Makdum. Beliau mempunyai dua saudara laki-laki beda ibu yang bernama Ali Murtado atau Raden Santri, dan Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Syekh Maulana Ishak mendapatkan gelar anugerah, Prabu Anom, atau Pangeran Sendang Sedayu Blambangan, atau gelar Ki Supo Sepuh gelar dari Brawijaya Majapahit. Ketika beliau nikah dengan Dewi Sekardadu anak dari Raja Blambangan Majapahit yang bernama Raja Menak Sembuyu. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Maulana Muhammad, Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Kosim putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di Desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ketujuh Saptangga tersebut sebagai berikut. Membangun resep tiasing sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada.
Laksmitaning Subrata Tan Nyipta marang Pringgabayaning lampah dalam perjalanan untuk mencapai cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadriya, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng, hening, henung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulia guna panca waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Menehana teken marang wong kang wuta, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang muda, menehana ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah tongkat pede orang buta, berilah makan pede orang yang lapar, berilah pakaian pede orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Syaikh Ibrahim Asmarakandi merupakan pendakwa pada masa awal penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Makamnya berada di Desa Gisikarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Syaikh Ibrahim Asmarakandi merupakan tokoh sentral dalam penyebaran Islam, karena dia merupakan ayah kandung dari Raden Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel, yang makamnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Makamnya tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Berada di Jalan Raya Daendels dari arah Tuban ke arah timur menuju ke Paciran, Sedayu, Gresik hingga Surabaya. Dari Jalan Daendels, hanya berkisar 200 meter di selatan jalan. Dia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Brahim Asmara atau Maulana Ibrahim Asmara. Sejarah sekilas Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya, Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Terima kasih saudaraku yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru mabar lainnya dari channel kami.